Merebaknya banjir di beberapa daerah di Katingan, Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, banyak menyita perhatian publik. Dan atas kejadian bencana alam tersebut, untuk mengetahui perkembangan dan kondisi sekarang dan saat ini, kita tersambung dengan Kepala BPBD Kabupaten Katingan, Bapak Robi. Halo, selamat siang Bapak Robi. Selamat siang Jurnal TV, salam sehat, salam tangguh. Iya, salam sehat, salam tangguh Bapak. Mohon maaf Pak, ini kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Katingan Pak ya? Ya. Oke, langsung saja Pak untuk pertanyaan pertama. Di sini bagaimana untuk kondisi debit air dan banjir di wilayah Katingan untuk saat ini Pak? Sebagaimana diketahui bahwa banjir di Kabupaten Katingan itu terjadi sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan hari ini masih ada beberapa bagian kecamatan yang banjir. Bagaimana diketahui bahwa Katingan dengan 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Katingan ini yang terdampak banjir itu meliputi 12 kecamatan yang terdampak, hanya satu kecamatan yang tidak terdampak banjir. Banjir ini tidak sekaligus mengenangi seluruhnya, tetapi secara bertahap itu dari bagian hulu terus bergiliran sampai ke bagian hilir, dan sampai dengan hari ini kecamatan yang terdampak itu masih terdapat 2 kecamatan yang terdampak banjir, sementara 9 kecamatan lainnya sudah tidak banjir lagi karena sudah kering, artinya sudah berada pada bagian hulu yang sudah tidak lagi terdampak banjir. Ada 3 kecamatan sekarang yang masih terdampak. Jadi itu yang pertama Kecamatan Tasikpayawan, Kecamatan Kamipang, dan Kecamatan Mandawai. Ketiga kecamatan ini berada pada bagian hilir Sungai Katingan yang sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah yang tergenang banjir. Kondisinya sampai dengan hari ini memang ada beberapa bagian yang sudah mulai surut seperti Kecamatan Tasikpayawan, tapi tidak seluruhnya sudah surut. Sementara di Kecamatan Kamipang kondisinya masih seperti beberapa hari yang lalu, meskipun ada sedikit penurunan tinggi permukaan air, tetapi masih menggenangi rumah-rumah masyarakat di Kecamatan Kamipang yang terdiri dari 9 desa di Kecamatan Kamipang. Sementara ke salah satu kecamatan di bagian hilirnya lagi, yaitu Kecamatan Mandawai, hanya terdapat 2 desa dalam Kecamatan Mandawai itu yang terdampak banjir, yaitu Desa Muara Bulan dan Desa Perigi. Isinya memang masih terendam air. Ketinggian air di atas jalan itu ada yang sampai 1,5 meter, dan di atas lantai rumah masyarakat itu rata-rata sekitar 100 cm atau 1 meter. Demikian. Oke, untuk desa terparah sendiri Pak, untuk ketinggian debit air itu mencapai batas apa ya Pak? Kalau boleh tahu untuk desa terparah yang terdampak banjir sendiri. Untuk desa-desa yang memang seluruh desa dari awal banjir itu memang cukup banyak desa yang terdampak banjir, tetapi karena sekarang banjir hanya pada saat ini kondisi banjir itu terjadi hanya di beberapa kecamatan di bagian hilir. Jadi ada beberapa desa yang memang sedang parahnya terdampak banjir, yaitu di 9 desa di dalam wilayah Kecamatan Kamipang dan 2 desa di dalam wilayah Kecamatan Mandawai. Demikian. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk saat ini apa saja yang sangat dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir? Ada info dari warga bahwa kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini itu adalah makanan cepat saji atau makanan. Apakah sudah tersalurkan di lapangan Pak? Apa mengalami kendala saat penyalurannya? Sejak awal banjir kemarin, pemerintah daerah sudah mengambil langkah cepat untuk melakukan distribusi logistik untuk mendukung dapur umum yang diperintahkan harus dibuka di semua ibu kota kecamatan dan di semua desa kelurahan yang ada di wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Dan untuk 2 kecamatan yang saya sebutkan tadi itu memang ada dapur umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, yang logistiknya tetap disupport oleh pemerintah. Di samping itu, di samping dapur umum yang disediakan oleh pemerintah, banyak lembaga-lembaga swasta yang juga relawan-relawan
yang ambil bagian membangun dapur umum, sehingga penyediaan makanan siap saji itu disediakan oleh dapur-dapur umum tadi untuk baik sentra-sentra pengungsian. Ada beberapa titik sentra pengungsian, yaitu di Desa Asem Kumbang, di Desa Jahanjang, di Kereng Pakahi. Itu sentra-sentra pengungsian yang didistribusikan logistik siap saji tadi, makanan siap saji dari dapur-dapur umum yang dibangun oleh masyarakat. Pemerintah daerah juga sudah mendistribusikan sembako melalui pihak kecamatan dan desa. Ya, semua desa itu sudah dikirimi logistik sembako bahan mentah gitu untuk dikelola. Namun karena kondisi banjir yang cukup tinggi, sebagian memang masyarakat tidak mungkin memasak di rumah, tetapi melalui bantuan yang dikelola oleh dapur umum. Di samping itu, BPBD juga sudah menyalurkan bantuan dari makanan siap saji, ya, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya, BNPB, yang ada mendistribusikan juga untuk Kabupaten Katingan, dan kita sudah dorong ini kemarin dan sudah diterima oleh 3 kecamatan yang pada saat ini memang sedang terdampak banjir. Untuk bagian hulu yang kemarin sudah tidak banjir lagi pada saat ini, memang kita tidak prioritaskan ke sana. Kita sekarang prioritas untuk menangani 3 kecamatan yang terdampak banjir di bagian hilir Sungai Katingan ini. Semuanya sudah tersalurkan, ya, makanan siap saji. Memang itu yang diperlukan kemarin, makanan siap saji. Itu ya, sudah kita lakukan, dan sekarang kelihatannya yang memang dibutuhkan juga adalah penanganan kesehatan, karena pasca banjir ini sudah muncul gejala-gejala penyakit seperti penyakit kulit akibat banjir, ya. Jadi ini juga sudah ditangani juga oleh pemerintah Kabupaten Katingan. Juga banyak dukungan kita untuk penanganan kesehatan ini. Ada tim relawan rumah sakit dari provinsi, juga ada dari luar Kabupaten Katingan dan luar provinsi juga kita didukung oleh tim-tim relawan kesehatan, ya, untuk melakukan upaya-upaya penanganan kesehatan pasca banjir. Di tempat-tempat pengungsian juga dilakukan penanganan kesehatan, dukungan dari relawan-relawan dari luar daerah. Ya. Baik Pak, untuk penyalurannya sendiri itu secara teknis dan mekanismenya, apakah warga terdampak banjir kita kirimi seperti itu, atau memang ada transportasi lain Pak untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada warga yang terdampak banjir? Ya, sebagaimana diketahui bahwa seluruh kecamatan dan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Katingan itu lokasinya berada pada bantaran Sungai Katingan, jadi di kiri kanan Sungai Katingan. Memang hampir semua desa dan kecamatan itu ada jalur daratnya, tetapi ketika banjir besar kemarin, ada beberapa kecamatan dan desa yang tidak bisa dihubungi oleh darat, dan angkutan darat maksudnya. Jadi kita mengambil solusi lain dengan angkutan sungai. Tetapi saat ini untuk 2 kecamatan, baik kecamatan Tasikmalaya maupun kecamatan Kamipang di bagian hilir itu, jalur darat sudah bisa tembus, dan untuk distribusi ke desa-desanya yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat, kita menggunakan transportasi sungai seperti speedboat, klotok, dan perahu-perahu kecil gitu. Jadi tidak ada hambatan sekarang untuk melakukan distribusi itu. Kita bekerjasama dengan relawan, dengan perangkat desa, dengan pemerintah daerah, semuanya bersatu padu untuk terus mendorong sembako dan logistik ini untuk sampai di desa. Baik Pak, untuk saat ini Pak, warga yang terdampak banjir sendiri, apakah ada tempat untuk pengungsian? Kalau ada, itu diungsikan di mana saja? Nah, untuk keperluan lainnya tadi kan seperti bahan makanan atau makanan cepat saji itu memang sudah tersedia, dan untuk fasilitas kesehatan dan juga dapur umum, apakah sudah tercukupi Pak untuk seluruh korban banjir yang terdampak di daerah Katingan Pak? Iya benar, ketika banjir besar kemarin, seperti saya sampaikan tadi, sekarang pada saat posisi ada beberapa kecamatan yang masih memang kondisinya masih banjir, air masih 1,5 meter di atas permukaan jalan. Tetapi pengungsian yang kemarin sempat dihuni oleh penduduk itu sebagian juga sudah mulai ditinggalkan berangsur-angsur. Tapi masih ada masyarakat yang berada di beberapa titik pengungsian yang kita tempatkan, baik di Desa Asem Kumbang maupun di Kereng Pakahi, Jahanjang, dan di tempat-tempat lain gitu. Tapi sudah mulai ditinggalkan ini karena air sudah mulai surut.
masyarakat Katingan itu meskipun rumahnya belum timbul, belum kering seluruhnya lantainya itu, kalau memang sudah ada penurunan dan mereka bisa melakukan aktivitas di dalamnya, mereka akan kembali gitu. Jadi sepertinya tidak betah di pengungsian karena banjir ini sepertinya menjadi bagian kehidupan masyarakat, jadi familiar sekali karena setiap tahun itu ada banjir. Kebetulan saja tahun ini kondisi banjirnya yang sangat besar, jadi mereka terpaksa mengungsi. Dan masih banyak juga masyarakat yang tetap bertahan di rumah dengan membuat rumah-rumah panggung di dalam rumahnya situ, panggung-panggung yang agak tinggi ya supaya terhindar dari banjir, tetap bertahan di dalam rumah, jadi tidak seluruhnya berada pada pengungsian. Namun juga harus saya laporkan bahwa titik pengungsian seperti di ASEM Kumbang kemarin sempat menampung hampir 650 jiwa di tempat itu karena desanya memang tenggelam seluruhnya. Tetapi kondisi hari ini sebagian sudah kembali ke desa karena air sudah mulai surut. Di titik-titik pengungsian itu kemarin memang sudah disiapkan dapur umum, dan kepada titik-titik pengungsian itu juga distribusi makanan siap saji dari berbagai tempat, dari dapur umum baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta terus mengalir. Jadi tidak ada kekurangan di dapur umum, dari dapur umum untuk sentra-sentra pengungsian itu. Jadi kondisinya sekarang memang sudah mulai surut. Ya sampai hari ini meskipun banjir ini hampir 28 hari kalau kita hitung dari tanggal 20 Agustus sejak banjir awal pertama di bagian hulu terjadi, dan sekarang bagian hulu sudah kering, sudah tidak banjir lagi. Sejak tanggal 20 Agustus itu sampai dengan hari ini tanggal 18 September ya kurang lebih 28 hari ya Katingan dilanda banjir. Ini banjir terlama, banjir tertinggi yang pernah terjadi di Katingan 80 tahun terakhir gitu, karena kami memperoleh informasi dari masyarakat yang berusia cukup tua mempertanyakan kondisi banjir yang seperti ini apakah memang baru kali ini atau memang pernah terjadi sebelumnya. Jadi mereka rata-rata mengatakan bahwa ini banjir yang cukup tinggi ya, permukaan airnya masuk ke dalam rumah, ke pemukiman masyarakat, dan berlangsung cukup lama ya. Sampai hari ini pun tidak ada korban jiwa akibat banjir yang terseret arus atau apalah ya akibat banjir itu. Dikira demikian.